Merayakan kehilangan di sini bukan maksud aku menyuruh kalian untuk bersenang-senang ketika menghadapi atau mengalami kehilangan. Tapi merayakan kehilangan di sini maksud aku adalah bagaimana cara kita berdamai dengan perasaan sakit karena kehilangan itu sendiri. Hai guys, kenalin aku Alma, balik lagi sama aku dengan video seperti yang ada di judul. Di video kali ini aku mau bahas tentang merayakan kehilangan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa like kalau kamu suka sama kontenku, komen dan share juga videoku kalau dirasa bermanfaat, dan bantu support aku dengan subscribe channel ini. Dari thumbnail dan judul video mungkin kalian udah sedikit tahu kalau misalnya video ini akan membahas tentang kehilangan. Merayakan kehilangan di sini bukan maksud aku menyuruh kalian untuk bersenang-senang ketika menghadapi atau mengalami kehilangan. Tapi merayakan kehilangan di sini maksud aku adalah bagaimana cara kita berdamai dengan perasaan sakit karena kehilangan itu sendiri. Aku paham kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita miliki itu adalah hal yang paling nggak diinginkan oleh semua orang. Aku paham betul gimana sakitnya kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita sayangi. Tapi di sini aku cuma mau kasih tahu kalau ketika kamu kehilangan satu hal dalam hidup kamu, itu bukan berarti kamu kehilangan segalanya. Pasti kamu sering banget dengar kalimat ini. Semua yang kita punya adalah titipan dari Tuhan. Mungkin kedengarannya emang klasik banget kata-kata itu. Tapi kalau direnungkan lagi, kalimat itu tuh bikin aku sadar kalau apapun yang kita punya, apapun itu, semuanya itu dari Tuhan. Dan pasti akan kembali lagi ke Tuhan. Mau gak mau, kita harus siap kalau segala hal yang kita miliki itu bakalan diambil lagi sama Tuhan. Bagaimanapun cara Tuhan menariknya. Maaf kalau ini agak keras, tapi memang begitu faktanya. Tapi walaupun gitu, aku pengen kalian paham, Tuhan mengambil apapun yang kita punya di dalam hidup kita dengan cara apapun, itu bukan berarti Tuhan jahat. No, aku selalu percaya kalau rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. So I just wanna say, trust God. Percaya aja sama Tuhan, percaya aja sama rencana Tuhan. Aku pengen kita sama-sama sadar kalau ketika kita kehilangan sesuatu, itu artinya Tuhan pengen ganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar lagi. Ibaratnya gini, misalnya tangan kamu itu penuh dengan buah anggur, terus kamu pengen megang buah apel, yang dimana buah apel ini pastinya punya ukuran yang lebih besar daripada buah anggur. Nah, supaya kamu bisa megang apel itu, kamu harus nyimpen beberapa buah anggur yang kamu punya. Barulah apel itu bisa kamu genggam. Begitu pula dengan rencana Tuhan. Tuhan ambil sesuatu yang ada di genggaman kita, supaya kita bisa menggenggam hal yang lebih besar yang mau Tuhan kasih. Ngerasa sakit, ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa marah saat kita kehilangan sesuatu itu wajar. Wajar banget, it's totally human. Karena kita seorang manusia, kita dianugerahi perasaan, kita dianugerahi perasaan sedih, kita dianugerahi perasaan kecewa, marah. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan yang namanya bahagia. Kita nggak akan tahu gimana rasanya manis ketika kita nggak pernah merasakan pahit. Jadi bohong kalau misalnya aku nggak pernah ngerasa sedih ketika aku kehilangan sesuatu, itu nggak mungkin. Aku pun pasti ngerasa sakit. Tapi itu bukan berarti aku boleh marah sama Tuhan. Bukan berarti aku memperbolehkan diri aku untuk terus-menerus terpuruk dalam keadaan kesakitan karena kehilangan itu sendiri. Bukan berarti aku mengizinkan diri aku untuk enggak bangkit lagi karena kehilangan. Makanya aku selalu menanamkan dalam diri aku kalau ketika aku kehilangan sesuatu atau ketika Tuhan mengambil apa yang aku miliki, itu artinya Tuhan mau ganti dengan sesuatu yang lebih hebat lagi, dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan supaya aku bisa meraih itu, supaya aku bisa menggenggam sesuatu yang hebat itu, makanya Tuhan ambil dulu beberapa hal dari aku. Dan alhamdulillah banget, ketika aku ditimpa musibah, ketika aku kehilangan sesuatu, ketika aku ngerasa sedih, endingnya tuh Allah selalu nunjukin rencananya yang terbaik. Sampai aku sering banget dibuat kayak merasa atau berpikir, oh ya Allah, ternyata ini loh maksud engkau. Ya Allah, ternyata ini loh rencanamu. Oh ya Allah, ternyata ini yang kau persiapkan untuk aku. Terima kasih ya Allah, karena realita yang terjadi lebih baik daripada yang aku harapkan. Dan aku pengen kita semua, kalian semua, teman-teman aku, bisa merasakan hal yang sama. Jadi daripada kamu menggunakan energi kamu untuk marah sama Tuhan atas kehilangan yang terjadi di dalam hidup kamu, lebih baik kamu gunakan energi kamu untuk meraih hal besar apa yang mau Tuhan kasih. Lebih baik kamu gunakan energi kamu untuk lebih bisa melihat dan mendengar apa maksudnya Tuhan. Kalau aku biasanya berdoa sama Allah, ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu, karena Engkau lah yang maha mengurus makhluk. Aku percayakan semua urusanku kepadamu, aku ikut apa maumu ya Allah.
Karena aku yakin apapun yang datang darimu itu adalah yang terbaik untuk aku. Jadi seakan-akan aku menjadikan Allah itu partner di dalam kehidupan aku. Aku ingin melibatkan Allah dalam setiap urusanku. Aku juga ingin ada Allah di dalam setiap keputusan aku. Karena percayalah, ketika kita selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai partner dalam kehidupan kita, kita nggak akan salah langkah lagi, kita nggak akan hilang arah lagi. Karena apa? Karena kita selalu berada di dalam bimbingan Tuhan. Jadi guys, kalau misalnya kamu lagi ngerasa kehilangan segalanya, kamu ngerasa nggak punya siapa-siapa, kamu harus ingat satu hal, kamu nggak pernah kehilangan Tuhan. Dan jangan sampai kamu menghilangkan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Allah udah bilang kok, letakkanlah aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkan kamu di dalam hatiku. Seromantis itu Allah bilang. Nah makanya mulai sekarang jangan lagi merasa kamu gak punya siapa-siapa. Jangan lagi merasa kamu kehilangan segalanya. Masih ada Tuhan yang gak pernah ninggalin kamu sedikit pun. Jadi ayo berserahlah dan bangkit lagi. Bangkit bersama kekuatan yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Jalani kehidupan kamu seperti seharusnya. Kamu diciptakan untuk menjadi luar biasa. Jangan sampai kehilangan satu hal dalam hidup kamu. Itu meredupkan banyak hal yang bisa jadi peluang untuk kamu bisa jadi lebih baik lagi. Untuk kamu bisa jadi lebih luar biasa lagi. Stop berpikir, kalau gak ada dia aku gimana? Kalau gak ada dia aku sama siapa? Jangan pernah berpikir kayak gitu lagi, karena bukan porsi kamu untuk mikirin hal itu. Gimana pun kehidupan kamu ke depannya, itu rahasia Tuhan, gak ada yang tahu. Bahkan 1 menit setelah kamu nonton video ini pun, kamu gak akan pernah tahu kehidupan kamu ke depannya kayak gimana. Kembali lagi, kita cuma perlu berserah dan percaya sama Tuhan. Kalau skenario Tuhan itu yang terbaik. Jangan menyerah, kita itu cuma perlu berserah sama Tuhan. Beda ya, menyerah sama berserah itu beda. Menyerah itu ketika kamu merasa putus asa, kamu merasa kehilangan harapan, kamu merasa gak ada yang bisa dilakuin lagi, itu menyerah. Tapi kalau berserah, itu kamu menyerahkan segala urusan kamu kepada Tuhan dengan masih memiliki harapan penuh sama Tuhan, masih percaya penuh sama Tuhan. Semoga aku, kamu, dan kita semua bisa segera merayakan kehilangan dan berdamai dengan kehilangan itu sendiri. Menurutku pembahasan video kali ini agak cukup deep, tapi aku harap kalian bisa nangkap apa yang aku maksud. Semoga video ini juga bisa jadi penghibur buat kalian semua yang lagi mengalami kehilangan. Oke guys, thank you udah nonton video ini sampai habis, and see you in the next video. Bye bye.